A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahyani dengan NIM 2020202384108013. Saya memaparkan hasil materi saya, yaitu tentang resume yang diberikan di mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Dr. Usman Noer MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada kami untuk menjawabnya, yaitu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, bagaimana perkembangan media, apa landasan teoritis pengguna media, apa ciri-ciri media pembelajaran, apa fungsi dan peran media. Yang pertama dari prosesnya saya, yaitu pendahuluan. Belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah, berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan tentang pengertian media. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengemukakan istilah medium secara perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksi, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Selanjutnya, bagaimana perkembangan media? Bagian A, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengaktifkan proses belajar mengajar. Bagian B, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bagian C, seluk-beluk proses belajar. Bagian D, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Bagian E, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Bagian E, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Bagian G, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Bagian H, media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Bagian I, usaha inovasi dalam media pendidikan. Apa landasan teoritas penggunaan media? Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dahl Count of Experience atau kerucut pengalaman Dahl. Dahl pada tahun 1969, kerucut merupakan elaborasi yang rinci dari konsep 3 tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Brunner sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hasil belajar di seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lamban verbal atau abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Perlu dicatat bahwa urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi mengajar belajar harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. Ini dia gambar kerucut dari pengalaman Dahl.
berdasarkan dengan pengembangan kerucut di bawah bukanlah tingkat kesulitan, tetapi melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut serta selama penerimaan isi pengajaran atau pesan. Selanjutnya, apa ciri-ciri media pembelajaran? Ada 3. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Selanjutnya, apa fungsi dan peran media? Fungsinya, media berfungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber atau guru menuju penerima, yaitu siswa. Metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengelola informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Peran media pembelajaran ada 7 dari menurut Ahmad Rohani pada tahun 1997. Di antaranya yaitu: pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengamati benda-benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda-benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kelima, mengamati suara yang halus untuk didengar. Yang keenam, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang ketujuh, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Sekian pemaparan dari saya, tentunya banyak kekurangan dan ucapan dari pemaparan. Mohon kritik, komentar, dan saran dari dosen pengampu Bapak Dr. Usman Noer MAG yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.